Halo semuanya, ini Septian dari Cinema Shot. Gue udah lama banget gak review film rasanya. Belakangan video gue malah cuap-cuap soal award seasons dan juga Oscars. Tapi kali ini gue balik dengan membahas salah satu film lebaran yang udah gue tunggu-tunggu, yaitu Tunggu Aku Sukses Nanti. Akhirnya gue berkesempatan nonton film ini karena gue emang suka dengan premis filmnya. Cuilan trailernya juga gue suka dan menunjukkan kalau peran Ardit Erwanda di film ini cukup promising. Film ini tentang apa? Film ini menceritakan kisah Arga yang sedari kecil udah jadi target bulian tantenya dan keluarga besarnya pada saat hari raya Lebaran. Sampai dia dewasa, dia tetap aja tuh jadi bahan gibahan keluarga besar dan selalu jadi objek pembanding yang diinjek untuk menaikkan derajat saudara-saudaranya. Awalnya kita mikir memang trash talking biasa ya, tapi lama-kelamaan kelihatan banget intensinya emang untuk nginjek orang biar dirinya kelihatan lebih tinggi. Pas dewasa, Arga makin lama makin kesel. Karena kalau dipikir-pikir, kalimat merendahkan mereka ada benernya juga. Soalnya Arga pengangguran dan belum dapat peluang kerja. Alhasil, Arga jadi terpantik untuk semangat nyari kerja dan bekerja keras untuk bisa menjadi sukses dan membuktikan ke saudara-saudaranya kalau dia itu mampu. Dan inilah pembahasan gue soal film Tunggu Aku Sukses Nanti. Let's go! Tapi sebelum itu, silakan subscribe channel Cinema Shot untuk ngikutin konten-konten film lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ini dia si jobless boy kita. Kamu padel dong biar langsing, masa kayak begitu cabi. Makanan-makanan beresin semua tuh. Sekali rokok gue dong. Cuma 25.000 doang teh. Dwiki itu sekarang kerja di SCDB. SCBD kan? Kamu kan masih nunggu panggilan, kamu nggak tahu. Menurut gue agak, lo harus rubah gaya lo sedikit. Film ini menjadikan momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran menjadi milestone dalam kisahnya. Dari awal film kita dikasih lihat dari Lebaran 2004 pas Arga masih kecil sampai ending film Lebaran 2025. Kita benar-benar diajak dan merasakan kekesalan Arga yang ditreat dengan buruk setiap Lebaran. Bahkan mentang-mentang kelas keluarganya tidak setinggi saudara-saudaranya. Dalam event Lebaran pun keluarganya Arga cuma jadi pesuruh. Ibunya sama adiknya nyuci piring, Arga dan bapaknya sering diminta ke warung beliin rokok. Film ini piawai dan cermat dalam menuangkan hasil observasi event Lebaran yang ada di dalam rumah-rumah sebuah keluarga Indonesia. Suasana Lebarannya begitu hidup, vibrant, tapi dengan mulut-mulut basa-basi yang kadang tidak mencerminkan nilai-nilai kebaikan hari rayanya. Mungkin beberapa orang termasuk gue awalnya mengira film ini sebagai film yang cukup punya nuansa kekeluargaan, mengingat backdrop dari trailer dan promosinya kerap kali meng-highlight event Lebaran tersebut. Ternyata gue salah, film ini murni tentang Arga si main karakter kita. Ini sebuah perjalanan, pertarungan, dan pertaruhan hidup Arga. Tapi jangan salah, film ini pengen kita berpikir kalau yang dilakukan Arga itu untuk membuktikan ke saudara-saudaranya. Tapi ternyata enggak. Seiring berjalannya film, lama-kelamaan kita lihat ini adalah Arga melawan dirinya sendiri yang ketrigger oleh omongan Tante Yuli. Kalau dipikir-pikir juga, keluarganya Arga bukan yang ada di ambang kemiskinan, masih bisa hidup kok secara bare minimum. Emang si Arganya aja yang ketrigger mampus sampai kebakaran jenggot. Karena film ini adalah sebuah perjalanan karakter dan evolusi karakter tersebut, porsi kekeluargaannya hanya sebatas backdrop buat gue. Ibu, bapak, dan adiknya nggak dipergunakan dengan maksimal. Mereka cenderung AFK atau pasif. Kepedulian Arga juga lama-kelamaan nggak terasa organik karena orang tuanya tuh nggak minta apapun dari Arga. Tapi Arga lakukan demi pembuktian. Ini seperti kisah Ikarus yang terbakar sendiri oleh matahari dalam mengejar ambisinya. Hanya saja kurang keterlibatan aktif dari ibu, ayah, dan adiknya yang membuat pengejaran ambisinya kurang memiliki dampak emosional yang dahsyat. Peran aktif malah datang dari sahabat-sahabatnya yang juga berperan sebagai comic relief. That's why dampak emosionalnya terasa cukup. Komedinya juga cukup. Tidak ada yang mengungguli satu sama lain. Tapi dampak-dampaknya masih terasa kurang dahsyat. Entah itu komedinya kurang dahsyat, emosionalnya kurang dahsyat. Dan satu lagi, tokoh wanita yang ada sebagai love interest-nya Arga ini sangat dipaksakan.
Sebenarnya gue menunggu-nunggu dari keberhasilan dan perjuangan hero yang sudah sampai puncak. Film ini mau ngejatuhin karakter utamanya dengan cara apa ya? Dan sampailah kita di titik film ini butuh kejatuhan sang tokoh utama. Arga difitnah, dicurangi di tempat kerja, hasil dari keangkuhan Arga sendiri sebenarnya. Ia merasa sudah hebat, padahal masih ada situasi yang tak bisa ia kontrol, yaitu fitnah di tempat kerja dan juga omongan keluarga yang rasanya nggak berubah walaupun ia udah sukses. Tapi nggak sampai situ aja, film ini menghadirkan plot twist yang cukup gong, yaitu mematikan tokoh Tante Yuli yang selama ini paling vokal dan nomor 1 ngerosting Arga. Sejujurnya plot twist ini sudah ditanam dari awal film dan sudah foreshadowing dari awal film soal WA-nya Tante Yuli. Tapi plot ini buat gue cukup emosional dan berhasil memancing prihatin. Sampai prihatin doang loh ya, belum empati ke Tante Yuli. Hal ini pun jadi perbincangan. Apakah mulut sampah Tante Yuli itu tervalidasi kalau dia tiba-tiba meninggal dan keluarganya berduka? Apakah WA-WA yang tone-nya baik dan peduli dan bekerja di balik layar membuat Tante Yuli termaafkan? Banyak orang berdebat di situ, tapi ada poin yang mereka nggak lihat. Sudut pandang gue adalah justru memang gaya komunikasi di keluarga Indonesia ini masih banyak cacatnya. Dan kalau kalian sering nonton film keluarga Indonesia, memang permasalahannya itu dari komunikasi. Belum lagi lapisan-lapisan gengsi yang kerap kali menutup diri mereka. Tokoh utama kita, Arga, juga gengsian loh sebenarnya. Oh iya, akibat plot twist ini juga perjalanan hero kita terhenti ya guys. Arga langsung punya sudut pandang baru dan tersadar kalau yang dia lakukan itu nggak bisa berhasil tanpa bantuan orang-orang di sekitarnya. Walau dia harus mempelajarinya dengan cara yang sulit. Gue juga suka dengan endingnya. Alih-alih memperlihatkan kemenangan heroik yang dinanti-nanti, kita malah keluar dari kompetisi. Arga sadar kalau hidup bukan sekedar kompetisi, tapi memang pencarian jati diri yang utuh. So, film ini gue rate 3/5. Dan kudos untuk Ardit Erwanda yang nge-carry film ini. Gue akan nantikan peran-peran Ardit di film lain sebagai main karakter. Mungkin kita pernah di posisi Arga. Mungkin kita juga pernah atau secara tidak sengaja ada di posisi sepupu-sepupu so asik. Atau malah jadi Tante Yuli. Film ini hebat dalam observasi trop-trop keluarga Indonesia dan berhasil menuangkannya dalam film. Segitu dulu tentang Tunggu Aku Sukses Nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe video ini, like, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Ciao.